kasih Kak Ismail. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa bertemu lagi Kak Ismail dan rekan-rekan dari Setia 66. Ini yang kedua kalinya ya Kak Ismail kita bincang-bincang via Zoom meeting. Setelah kira-kira 3 bulan lalu kita juga sempat diskusi terkait pembelajaran daring, dan memang ada hal-hal yang baru mungkin yang bisa kita sampaikan, update dari yang pertemuan sebelumnya. Dan salam kenal buat teman-teman yang hadir di Zoom meeting ini maupun yang menyimak lewat Facebook. Seingat saya pernah sekali ya ke Setia 66, kalau tidak salah akhir 2018 atau awal 2019 ya, ketika Iya, wisuda. 2018 wisuda 2 tahun lalu 2018, ya. betul. Saya mewakili Pak Kepala LL Dikti hadir di acara wisuda dan bisa bersilaturahmi dengan teman-teman di Setia 66. Baik, saya share screen dulu. Tadi Kak Ismail sudah sampaikan bahwa kegiatan hari ini merupakan tindak lanjut dari Pekerti Setia 66. Jadi perlu saya ulang kembali Bapak Ibu bahwa selain tim UPSDM yang menyelenggarakan atau memberikan layanan terkait pelatihan-pelatihan untuk dosen, misalnya Pekerti, AA, dan lain-lain, tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa kami juga di LL Dikti 9 punya tim yang lain, yaitu tim SPADA, termasuk di dalamnya nanti Pak Ridwan Mahande, yang nanti akan mungkin memberikan materi yang lebih spesifik terkait pembelajaran daring, yang memang bisa dibilang kita sudah mempersiapkan pembelajaran daring ini jauh sebelum pandemi. Nah, kalau kita istilahnya kita sekarang ini sangat akrab dengan istilah pembelajaran daring karena ya dengan adanya pandemi yang mulai booming sekitar awal Maret di Indonesia, mau tidak mau kan kita melakukan penyesuaian termasuk proses pembelajaran, sehingga kemudian sejak awal Maret kita istilahnya quote and quote kita dipaksa untuk melakukan pembelajaran daring. Padahal kalau kita lihat di sudut pandang kami sebagai LL Dikti, kami sebelum pandemi pun sudah mendorong yang namanya pembelajaran daring. Karena kami melihat pembelajaran daring ini bukan hanya karena kita lakukan karena kita terjebak dalam situasi pandemi, tapi kami sudah melihat pembelajaran daring ini merupakan tuntutan zaman yang harus kita persiapkan. Artinya perguruan tinggi, ada COVID atau tidak ada COVID, itu seyogianya sudah harus melakukan persiapan untuk masuk ke era di mana pembelajaran daring menjadi salah satu metode utama dalam proses pembelajaran. Di sisi lain juga teman-teman mungkin bisa lihat bahwa setiap tahun kementerian melakukan klasterisasi atau pemeringkatan, di mana salah satu indikator yang dinilai dalam proses klasterisasi tersebut adalah bagaimana kesiapan perguruan tinggi melakukan pembelajaran daring, dan itu sudah kita lakukan sejak beberapa tahun yang lalu. Artinya kementerian sendiri memang memberikan kesempatan kepada beberapa perguruan tinggi untuk melakukan pembelajaran daring. Nah, sebentar saya memang sudah sampaikan tadi ke Kak Ismail bahwa saya akan fokus ke aspek regulasi. Karena di LL Dikti, walaupun saya sebagai penanggung jawab tim SPADA, tapi secara struktural saya memang menangani masalah kelembagaan yang artinya yang kaitannya dengan PJJ ini ada di aspek regulasi, bukan di aspek pembelajarannya. Jadi saya batasi dulu dari awal bahwa kita lebih banyak bicara soal regulasi yang ada saat ini sebelum dan setelah pandemi, dan mungkin sedikit kita sebentar akan singgung terkait prinsip-prinsip pembelajaran daring, tapi saya tidak akan bahas terlalu dalam karena nanti itu akan ada pematerinya khusus yang memang pakarnya. Ada Pak Ridwan nanti, ada Prof Ansar mungkin nanti yang akan membahas tentang RPS pembelajaran daring dan lain-lain. Jadi saya akan meminta teman-teman baik yang ada di Zoom meeting maupun di Facebook untuk belajar atau mencari literatur tersendiri terkait aspek pembelajaran daring, karena bisa dibilang sangat banyak aspeknya, sangat banyak hal-hal yang bisa dipelajari dari pembelajaran daring. Bahkan tim SPADA LL Dikti sendiri Bapak Ibu itu melakukan kemarin rangkaian webinar, ada 52 kali webinar dilakukan
untuk membahas semua aspek pembelajaran daring, mulai dari aspek teknologinya, aspek pedagoginya, sampai aspek konten knowledge-nya. Jadi kalau kita mau bahas dalam satu waktu, ya tentu saja itu hal yang tidak masuk akal ya. Jadi teman-teman bisa kemudian mempelajari sendiri, dan webinar kemarin yang dilakukan tim Sepada Indonesia, tim Sepada Kemdikbud itu bisa Bapak Ibu lihat rekamannya di channel YouTube Sepada Indonesia. Ini saya sudah kasih link ringkas, jadi silakan dibuka teman-teman. Dan di dalamnya itu termasuk ada tim kami, yaitu Mas Toto, itu salah satu tim kami di LLDikti 9 yang menjadi tim nasional di sana. Kemudian untuk kalau teman-teman mau baca terkait prinsip-prinsip dasar pembelajaran daring, saya menyarankan teman-teman membaca buku yang ditulis Prof. Tian. Ini juga teman-teman bisa download secara langsung dari repositorinya UT. Prof. Tian ini mantan rektor Universitas Terbuka sebelum Prof. Ojat. Dan di sini sebentar ada beberapa poin yang saya sampaikan itu mengambil dari buku ini. Jadi saya menganggap bahwa kita bicara pembelajaran daring itu ya harus mempraktekkan pembelajaran daring, termasuk belajar mandiri. Jadi saya tidak akan bahas banyak, teman-teman bisa baca aspek-aspek yang sangat spesifik terkait pembelajaran daring atau online ini melalui referensi-referensi yang sudah saya sampaikan. Baik, teman-teman. Saya akan membahas regulasi. Jadi di awal tahun 2020, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini Pak Menteri, itu menerbitkan beberapa aturan-aturan baru atau regulasi baru. Jadi waktu itu kita waktu akhir-akhir tahun, waktu Pak Menteri baru dilantik, kita juga sempat mendengar ada wacana kemungkinan akan ada omnibus law untuk pendidikan. Waktu itu kita pikir, wah Undang-Undang Dikti akan diganti nih, Undang-Undang 12 tahun 2012. Mungkin akan ada penyesuaian-penyesuaian karena kita tahu konsep Pak Mas Menteri ini sangat luar biasa. Tapi begitu masuk ke tahun 2020, ternyata undang-undang tidak dirubah, yang berubah banyak adalah peraturan menteri. Waktu itu kalau tidak salah sekaligus ada langsung 4 peraturan yang di-launching. Ada peraturan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang SN Dikti menggantikan Permen 44. Kemudian ada Permen tentang insentif atau kemudahan bagi perguruan tinggi negeri untuk menjadi perguruan tinggi berbadan hukum. Kemudian ada Permen 5, teman-teman, Permen 5 2020 yang mengganti Permen 32 2016 tentang akreditasi, di mana kita melihat ada aturan yang cukup radikal berubah, di mana akreditasi bukan lagi hal yang menjadi kewajiban, tapi menjadi kebutuhan. Artinya akreditasi program studi nanti itu secara otomatis akan diperpanjang. Tidak lagi dilakukan asesmen secara rutin, tapi melihat dari performa perguruan tinggi. Artinya perguruan tinggi dituntut kemudian untuk membangun budaya mutu. Nah, yang menarik ada Permendikbud nomor 7 tahun 2020. Permen 7 tahun 2020 ini merupakan permen pengganti dari Permen 51 tahun 2018 yang di dalamnya membahas tentang aspek kelembagaan, mulai dari pendirian perguruan tinggi, pembubaran perguruan tinggi, pencabutan izin, perubahan bentuk, termasuk di dalamnya membahas tentang pendidikan jarak jauh. Jadi ini bisa dibilang peraturan yang cukup luas cakupannya. Di dalamnya juga mengatur kebijakan baru Pak Menteri terkait kampus Merdeka, di mana program studi yang mendapatkan akreditasi B atau A itu bisa mengajukan atau bisa membuka program studi tanpa izin menteri, cukup dengan melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga yang kredibel. Tapi kita tidak akan masuk ke situ, teman-teman. Kita akan fokus ke definisi PJJ. Jadi kalau kita baca di Permendikbud nomor 7 tahun 2020 itu ada beberapa istilah-istilah yang mungkin perlu kita pahami bersama dulu supaya kita punya pemahaman yang sama. Mungkin teman-teman sudah paham apa itu program studi.
Nah, yang perlu saya terangkan di sini mungkin lebih kepada PSDKU dan PJJ. Jadi selain program studi yang mungkin teman-teman paham karena teman-teman berhome base di program studi tersebut, ada yang namanya PSDKU, program studi di luar kampus utama. Kalau dulu namanya istilahnya program studi di luar domisili. Nah, PSDKU ini merupakan program studi yang diselenggarakan di kabupaten atau kota yang secara administratif itu tidak berbatasan langsung dengan kampus utama. Jadi misalnya kalau saya kurang tahu di Kendari ya, saya tidak hafal geografis di Kendari, tapi misalnya di Makassar, kalau di Makassar itu kalau perguruan tinggi misalnya apa ya, saya kasih contoh misalnya Universitas Megareski misalnya, dia membuka kelas di Maros, membuka kampus di Maros, maka itu masih dimungkinkan namanya kelas pengembangan. Tapi kapan Universitas Megareski mau membuka kelas atau program studi di Pangkep atau di Baru, di mana daerah tersebut tidak lagi berbatasan langsung dengan Makassar, maka itu harus menggunakan izin PSDKU namanya, program studi di luar kampus utama. Nah, ada juga istilah PJJ yang akan kita bahas sebentar. Nah, PJJ ini dia lebih kepada definisinya sebagai proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh. Artinya secara fisik, dosen atau pengajar dengan pembelajar itu tidak berada di tempat yang sama atau terpisah secara fisik. Seperti kita sekarang nih, terpisah secara fisik. Walaupun mungkin berada di waktu yang sama, tapi sekarang trennya juga pembelajaran jarak jauh tidak mesti lagi ada di waktu yang sama. Makanya ada konsep belajar mandiri, di mana pembelajar dan pengajar itu terpisah secara fisik dan secara waktu. Jadi kita akan fokus ke poin 3 Bapak Ibu, tapi sedikit saya jelaskan dulu untuk poin nomor 2 PSDKU, konsepnya seperti ini. Misalnya di Kota Kendari, kemarin ada perguruan tinggi yang kami berikan sanksi di Kendari karena secara ilegal atau tanpa izin membuka program studi di Kolaka Utara, membuka program studi di Bombana, di mana kabupaten tersebut tidak berbatasan langsung dengan Kota Kendari, dan itu adalah pelanggaran berat. Pelanggaran berat administratif berat itu pelanggaran yang kastanya paling tinggi di dikti. Jadi ini yang perlu saya pahami Bapak Ibu, perlu teman-teman pahami. Jangan sampai nanti teman-teman terjebak dalam pelanggaran. Jadi kalau misalnya kampusnya nih Setia 66, ada rencana kita buka kelas di Kolaka, kita buka kelas di Bombana, ya hati-hati. Karena untuk membuka kelas di lokasi-lokasi tersebut harus izin dari menteri. Dan syaratnya tadi saya bilang, karena ini terkait mutu, harus diusulkan oleh prodi yang sudah mendapatkan akreditasi A atau akreditasi unggul. Jadi selama belum ada belum mendapatkan akreditasi A atau unggul, tutup. Makanya jangan berpikir dulu untuk melakukan PSDK atau kelas jauh, karena sanksinya sangat berat kalau ketahuan oleh kementerian. Intinya kalau ketahuan, makanya kalau mau jangan ketahuan, tapi kalau ketahuan pelanggarannya berat, seperti itu. Mending jangan lakukan, jangan coba-cobalah istilahnya untuk kelas jauh. Tolong ini dipahami. Baik, nah kita masuk ke definisi PJJ teman-teman. Jadi secara PJJ tadi saya sudah bilang kalau di Permen 7 definisi PJJ ini adalah proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh, jadi distance learning ya, melalui penggunaan berbagai media komunikasi. Nah, kita samakan dulu persepsi kita terkait pembelajaran jarak jauh, karena mungkin kita sering rancu membedakan istilah-istilah antara distance learning, antara e-learning, antara mobile learning, online learning, terus ada juga yang namanya open learning seperti itu. Jadi perlu kita pahami dulu, kita mesti bahas dulu apa kemudian definisi-definisi ini. Yang jelas open learning dengan distance learning itu serupa tapi tak sama. Mau dibilang beda sama, mau dibilang sama ya beda. Artinya bisa dibilang open learning itu tidak sama 100% dengan distance learning. Kalau open learning dia lebih mengandung unsur-unsur keterbukaan di dalamnya. Misalnya tidak ada batasan usia, artinya siapapun itu bisa belajar secara terbuka. Tidak ada batasan masa kuliah, artinya tidak ada DO.
Makanya misalnya di universitas terbuka teman-teman, di sana itu ya mau belajar sampai kapanpun tidak ada istilah DO, tidak tidak sama dengan di kampus reguler ya, yang ada masa studi maksimum 14 semester. Tapi kalau di universitas terbuka, mau tua, mau muda, mau sebentar, mau cepat, mau lama, itu tidak ada masalah. Ini namanya konsep terbuka. Tapi kalau kita distance learning, dia konsepnya jadi kalau open learning itu konsepnya teman-teman bisa lihat di UT. Tapi kalau distance learning itu ciri-cirinya kalau antara pembelajar dengan pelajar atau antara pembelajar dengan pengajar itu tidak ada di tempat yang sama atau terpisah secara fisik tadi ya. Itu namanya pembelajaran jarak jauh atau distance learning. Kemudian di dalamnya pada saat distance learning ini kemudian memanfaatkan perangkat-perangkat elektronik untuk belajar, maka itulah yang kemudian masuk istilah electronic learning atau e-learning. Jadi e-learning ini bukan termasuk di dalamnya proses belajar menggunakan kaset, menggunakan video VCD, VHS, itu namanya masuk e-learning. Tapi kemudian ketika internet hadir dan menjadi interaktif, memungkinkan interaksi antara individu-individu, maka muncullah istilah online learning atau pendidikan jarak jauh yang diselenggarakan dengan bantuan atau berbasiskan jaringan internet. Nah, kemudian dengan perkembangan zaman saat ini yang online tersebut, yang berbasis internet tersebut kemudian bisa didesain dan digunakan untuk perangkat mobile, dalam hal ini handphone atau tablet atau laptop, maka muncullah kemudian istilah mobile learning. Jadi ini istilah-istilah yang mesti kita pahami teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa membedakan apa itu open learning, apa itu distance learning, apa itu e-learning, online learning. Intinya tidak semua mobile learning itu tidak semua online learning itu mobile learning. Tidak semua e-learning itu online learning. Tidak semua distance learning itu e-learning. Dan seperti itu seterusnya. Nah, ini yang harus teman-teman pahami istilah-istilah ini terlebih dahulu. Nah, tapi kalau kita kembali melihat ke aturan, jadi tadi saya sudah tegaskan teman-temannya, saya akan fokus ke regulasi. Kalau kita baca di Permendikbud nomor 7, khususnya di pasal 42, itu disampaikan di situ bahwa karakteristik PJJ itu salah satunya yang pertama adalah terbuka. Makanya saya bilang tadi, serupa tapi tak sama. Jadi di Permendikbud, Kementerian menetapkan bahwa salah satu karakteristik dari pendidikan jarak jauh adalah dia bisa terbuka. Artinya fleksibel terkait cara penyampaiannya, kemudian waktu penyelesaian program, kemudian lintas satuan, jalur, jenis pendidikan, tanpa batasan usia, tanpa batasan warga negara. Inilah konsep terbuka dalam PJJ. Kemudian belajar mandiri. Nah, ini salah satu karakteristik PJJ di mana kemudian proses, porsi, dan kendali belajar lebih banyak ditentukan mahasiswa sesuai dengan kondisi dan kecepatan belajar masing-masing. Jadi konsep PJJ itu salah satunya belajar mandiri, teman-teman. Artinya makanya selama pandemi ini jangan paksakan juga kemudian proses belajar itu harus sinkronus, harus menggunakan Zoom meeting, harus menggunakan tatap muka secara langsung walaupun lewat daring, tapi harus juga kemudian dipikirkan konsep bagaimana kemudian proses belajarnya juga didesain mahasiswa kemudian bisa mandiri mempelajari literatur atau bahan ajar yang kita siapkan. Kemudian tentu saja salah satu prinsip dari atau karakteristik PJJ adalah kita bisa belajar kapan dan di mana saja. Karena sebagai konsekuensi PJJ yang berkarakter terbuka dan belajar mandiri. Dan yang terakhir, karena sekarang bisa dibilang pertumbuhan atau perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sangat pesat, maka menerapkan TIK atau menggunakan TIK sudah menjadi keharusan dalam proses pendidikan jarak jauh. Makanya sekarang mungkin proses pendidikan jarak jauh yang menggunakan teknologi-teknologi konvensional seperti kaset,
kemudian seperti buku-buku modul sudah tidak lagi begitu banyak ditemukan karena sudah kemudian dikonversi atau bertransformasi menggunakan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian ini kita masih bahas permen ya teman-teman. Kemudian kita bahas masuk ke pasal 44 ayat 1. Di situ disampaikan ada beberapa modus pendidikan jarak jauh. Jadi ada modus tunggal, ada modus ganda, ada modus konsorsium. Jadi kalau modus tunggal itu artinya penyelenggaraan PJJ pada semua proses pembelajaran pada mata kuliah atau program studi. Nah ini tadi yang saya diskusikan dengan Kak Ismail. Kalau dalam satu mata kuliah semuanya menggunakan daring, maka itu namanya modus tunggal. Tapi kalau kemudian ada kombinasi antara daring atau jarak jauh dengan tatap muka, maka itu namanya modus ganda. Ada juga yang namanya modus konsorsium kalau kemudian PJJ ini dilakukan dalam bentuk kerjasama antara perguruan tinggi. Saya berikan contoh di Makassar misalnya, ada prodi PJJ di STIMIK di Pandegara yang bekerja sama dengan Universitas Amikom dari Yogyakarta. Jadi itu namanya konsorsium, di mana Amikom yang sudah A itu membuka kelas PJJ di Makassar dengan bantuan dari STIMIK di Pandegara. Kemudian ini tadi Kak Ismail yang saya sampaikan, proporsi online itu yang mana sih kalau kita bilang full online itu ya kalau di atas 80% itu sudah bisa kita sebut sebagai kegiatan yang full online, bahkan tidak ada tatap muka sama sekali. Tapi kalau dia porsinya antara 30 sampai 80%, itu kemudian kita bisa sebut dengan istilah blended learning atau hybrid learning, mengkombinasikan antara online dengan tatap muka. Tapi kalau dia porsinya sangat kecil di bawah 30%, maka itu bisa dibilang tatap muka pertemuan atau pembelajaran yang konvensional atau pembelajaran yang enhance dengan internet. Ini karakternya teman-teman. Kemudian ruang lingkup. Nah ini tadi yang saya sampaikan kepada teman-teman di awal bahwa dimungkinkan kemudian perguruan tinggi untuk melakukan pembelajaran daring. Jadi kita belum bicara pandemi ya. Ini dalam kondisi normal. Kalau dalam kondisi normal tidak ada pandemi, perguruan tinggi dimungkinkan untuk menyelenggarakan pembelajaran daring kurang dari 50% dari mata kuliah atau beban studi dalam satu kurikulum program studi seperti itu. Dan ini dimungkinkan untuk dilakukan cukup dengan izin dari pimpinan perguruan tinggi setelah mendapatkan mendapatkan persetujuan dari senat akademik. Kemudian teman-teman, berikutnya ruang lingkup program studi ini kalau proses yang daringnya atau jarak jauhnya itu lebih dari 50% dari jumlah mata kuliah atau beban studi dalam kurikulum. Nah ini kalau ini dilakukan maka tentu saja harus mendapatkan izin dari menteri. Dan tadi kalau mau melakukan itu terlebih dahulu prodi tatap mukanya harus terakreditasi A atau unggul. Ini dalam kondisi normal. Nah, kapan ini dilanggar, teman-teman? Artinya kapan sebuah perguruan tinggi melakukan pembelajaran jarak jauh tanpa izin menteri, maka ini akan masuk kategori pelanggaran berat. Jadi di Permendikbud nomor 7 juga teman-teman bisa lihat di situ ada beberapa jenis pelanggaran, ada pelanggaran ringan, pelanggaran sedang sampai pelanggaran berat yang sanksinya juga bervariasi. Kalau pelanggaran berat seperti ini itu bisa sampai pencabutan izin perguruan tingginya atau izin prodinya. Jadi bisa saja ditutup kampusnya kalau kemudian derajat pelanggarannya itu sangat luar biasa. Tapi yang lazim kita berikan yang pertama itu melarang melakukan wisuda, kemudian pedediktinya kita bekukan, kemudian mereka tidak boleh yudisium, tidak boleh wisuda, tidak boleh terima mahasiswa baru, kemudian layanan dari kementerian dihentikan, dosen DPK yang ada ditarik. Jadi itu konsekuensi kalau kemudian perguruan tinggi berani melakukan pelanggaran berat, termasuk di dalamnya melakukan pembelajaran jarak jauh
tanpa izin dari menteri. Ini yang perlu teman-teman pahami dalam kondisi normal. Nah, tapi kita sekarang dalam kondisi yang tidak normal, teman-teman. Kita sejak bulan Maret tadi kita sudah sampaikan kita dalam kondisi yang apa ya? Yang kita sendiri bingung karena bisa dibilang semua orang atau semua pihak, semua negara baru pertama kali mengalami hal tersebut, yaitu pandemi COVID, sehingga COVID ini menjadi the biggest disruptor of the century. Artinya menjadi disruptor terbesar abad ini karena semua aspek berubah, aspek sosial, aspek agama, semua ekonomi, termasuk pendidikan, di mana kemudian kita dipaksa. Kalau selama ini kita, artinya kalau kemarin yang mau PJJ full itu pelanggaran berat, istilahnya dulu itu haram. Kalau sekarang sejak adanya pandemi itu hukumnya fardu ain. Jadi bayangkan yang hukum asalnya haram itu kemudian setelah adanya pandemi itu kemudian menjadi fardu ain. Artinya pembelajaran daring kemudian diwajibkan. Artinya semua perguruan tinggi harus melakukan pembelajaran daring. Karena apa? Karena kita kemudian mengutamakan aspek kesehatan. Kami kemudian di awal pernah melakukan survei kepada dosen-dosen yang ada di Sulawesi. Jadi kurang lebih respondennya itu 5.000 dosen di Sulawesi. Dan kami tanyakan, karena bisa dibilang perguruan tinggi memang tidak ada yang siap untuk melakukan pembelajaran daring. Jadi sangat sedikit kemudian perguruan tinggi yang memang sudah punya LMS karena apa ya? Ya memang belum siap. Pak Dirjen pernah bilang sejak tahun 94 lah kira-kira kementerian dan tim itu mendorong perguruan tinggi agar mau mulai melirik pembelajaran daring. Tapi bisa dibilang sangat sedikit yang berpartisipasi. Tapi begitu adanya COVID dan diwajibkan dan atau tidak ada pilihan lain, maka kemudian berlomba-lomba lah perguruan tinggi memperbaiki infrastruktur pembelajaran daringnya karena ya artinya orang Indonesia mungkin seperti itu ya. Nanti ada masalah baru kemudian semua semangat untuk melakukan transformasi. Padahal di awal itu banyak sekali insentif-insentif yang diberikan kalau perguruan tinggi mau kemudian mencoba untuk beralih ke daring. Nah, kalau kita lihat teman-teman ternyata yang menggunakan LMS seperti Moodle itu hanya 5%. Paling banyak memang menggunakan Google Classroom karena dia open source, tapi kita lihat juga yang lain ternyata hampir 28% dosen-dosen itu mengajar menggunakan WhatsApp saja. Ada yang menggunakan Zoom juga, ada yang menggunakan platform yang lain. Oleh karena itu di awal teman-teman memang bisa dibilang kita semua kaget, kita semua bingung. Akhirnya apa yang bisa kita pakai ya yang akhirnya ya pakai Zoom lah, pakai WhatsApp lah, dan akhirnya kementerian juga tidak membuat standar artinya tidak memaksakan standar bahwa harus seperti ini. Yang penting waktu itu semua belajar di rumah, pakai cara yang menurut perguruan tinggi paling efektif mungkin, seperti itu. Oleh karena itu kita bisa lihat banyak variasi platform yang digunakan oleh dosen-dosen dalam melakukan proses pembelajaran. Sampai kemudian banyak yang mengeluh, misalnya kalau pakai Zoom kuota habis, ya gimana nggak habis. Kalau Zoom itu kan dia sinkronus, live sinkronus ya, artinya tatap muka dan tentu saja habis kuota kita karena transfer datanya itu cukup besar antara suara dengan gambar. Tentu makanya kita kemarin mendorong agar perguruan tinggi mengembangkan LMS seperti Moodle karena secara sistem juga dia jauh lebih efisien. Kemudian Ibu Rektor UT waktu itu, Ibu Tian juga melakukan survei, ternyata memang masih banyak yang belum pernah melakukan pembelajaran daring sebelum adanya pandemi. Bahkan di perguruan tinggi negeri yang paling yang bisa dibilang masih sedikit melakukan pembelajaran daring. Jadi bisa kita simpulkan memang bahwa kita waktu itu dalam kondisi yang sangat-sangat kaget dan istilahnya tidak siap kemudian untuk
melakukan pembelajaran daring. Hanya sebagian kecil dari perguruan tinggi yang memang sudah mempersiapkan LMS, misalnya waktu itu IPB ya. IPB itu sebelum pandemi itu memang sudah rutin mengirim dosen-dosennya ke UT untuk istilahnya training untuk pembelajaran daring. Jadi begitu ada pandemi di IPB nggak ada masalah karena memang sudah mereka galakkan dari dulu seperti itu. Nah, akhirnya teman-teman Pak Menteri 3 bulan setelah pandemi ya sekitar bulan Juni itu kemudian membuat kebijakan bahwa perguruan tinggi tetap melakukan proses akademik itu dimulai dari bulan Agustus dan harus tetap dilakukan secara daring. Jadi belum boleh dilakukan secara tatap muka. Ini kebijakan dari Menteri. Yang menarik karena perguruan atau pendidikan dasar dan menengah itu kemudian waktu itu dan juga diperkuat lagi di kebijakan yang terbaru Pak Menteri kemarin pada saat jumpa pers itu kemudian masih dimungkinkan untuk melakukan pembelajaran tatap muka dengan protokol yang ketat di daerah-daerah yang zonanya zona hijau dan tentu saja dengan ada persetujuan orang tua. Tapi untuk pendidikan tinggi sama sekali tidak diberikan izin untuk tatap muka. Suaranya yang hilang, Wi. Saya ada gangguan dengan ini, Kak, gangguan dengan mic. Oke, lanjut. Sudah terdengar. Oke, baik. Sampai mana tadi? Jadi gini, menurut Mas Menteri, perguruan tinggi itu belum boleh melakukan pembelajaran tatap muka walaupun dia ada di zona hijau karena bisa dibilang perguruan tinggi masih memungkinkan istilahnya apa ya, capaian pembelajarannya itu bisa didapatkan melalui pembelajaran daring. Beda dengan pendidikan dasar dan menengah yang mungkin memang masih membutuhkan interaksi antara pembelajar dengan pendidiknya untuk misalnya terkait pembelajaran karakter ya. Tapi ada kemudian diskresi bagi perguruan tinggi untuk melakukan tatap muka hanya untuk aktivitas prioritas di mana kemudian aktivitas ini kaitannya dengan kelulusan mahasiswa yang memang tidak bisa dilakukan secara daring. Misalnya penelitian di lab, kemudian yang butuh penggunaan mesin atau peralatan yang ada di lab untuk menyelesaikan tugas akhir, baik tesis, disertasi maupun skripsi. Jadi ini juga perlu diperhatikan teman-teman dosen, jangan sampai kemudian teman-teman menganggap sudah new normal nih, bisa makin belajar. Tidak, kalau bisa sebisa mungkin semester ini tetap lakukan proses pembelajaran secara daring. Kalaupun ada mata kuliah praktek yang tidak bisa dilakukan secara daring, maka geser pelaksanaannya ke akhir-akhir semester dengan harapan nanti akhir semester nanti sudah ada kondisi yang membaik dibandingkan yang sekarang. Kemudian teman-teman, ya artinya kementerian juga kemudian memberikan bantuan karena orang kan keluhannya pembelajaran daring itu cost-nya besar karena kemudian harus menyiapkan kuota internet yang sangat besar sehingga kemarin kementerian memberikan bantuan kuota internet kepada seluruh dosen, guru, mahasiswa maupun siswa selama 4 bulan ke depan sampai dengan bulan Desember 2020 dan ini berlaku untuk semua pelajar dari dasar menengah sampai tingkat tinggi, jenjang S2, S3 juga dapat. Jadi ini bentuk bantuan dari pemerintah untuk mendukung proses atau kelancaran dari pembelajaran daring. Nah, teman-teman, yang perlu dipahami di sini bahwa kata kuncinya sebenarnya bukan di
online-nya, bukan di daringnya. Tapi konsep yang harus kita pahami adalah konsep pembelajarannya yang harus utama. Jadi kata kuncinya itu ada bukan di daringnya, bukan di online-nya, tapi di kata learning-nya. Jadi oleh karena itu semua prinsip-prinsip pembelajaran yang efektif yang biasanya dapat diterapkan di pembelajaran tatap muka itu juga berlaku kemudian untuk pembelajaran daring. Jadi kita harus punya pemahaman yang sama bahwa yang harus kita jaga di sini adalah mutu dari pembelajaran itu sendiri, teman-teman. Tadi saya sudah bicara dari regulasi, ini sedikit saya bicara terkait prinsip-prinsip pembelajaran daring, dan saya rasa saya tidak usah membahas secara rinci ya teman-teman, karena saya tadi sudah menyampaikan referensi channel YouTube dan buku dari Prof. Tian yang teman-teman bisa baca secara mandiri terkait prinsip-prinsip pembelajaran online ini. Yang penting teman-teman pertama tentu saja harus menyesuaikan dengan kurikulum, kemudian teman-teman harus mendorong yang namanya inklusivitas, artinya pembelajaran ini memfasilitasi semua latar belakang ya, baik dia berkebutuhan khusus, kemudian berasal dari etnis maupun kelompok sosial yang berbeda-beda, sehingga kemudian konsepnya atau bisa dibilang hasilnya ini bisa merata. Kemudian harus ada keterlibatan dari pembelajar. Jadi harus pendidik ini harus bisa merancang pedagogi yang dapat mengajak dan memotivasi pembelajar untuk melakukan pembelajaran yang aktif untuk mencapai kesuksesan belajar. Kemudian tentu saja harus inovatif, harus menggunakan teknologi-teknologi inovatif yang bisa memberi nilai tambah kepada kualitas pembelajaran. Kemudian lakukan pembelajaran yang efektif, kemudian lakukan asesmen atau evaluasi secara formatif dan sumatif, kemudian lakukan secara koheren, konsisten, dan transparan, dan mudah diikuti teman-teman. Jadi jangan membuat proses pembelajaran ini harus dirancang agar mudah dioperasikan dan digunakan tanpa kesulitan atau tidak rumit. Jadi jangan sampai lebih sulit bagi mereka mempelajari cara belajarnya daripada pelajaran itu sendiri. Nah, ini yang harus kita hindari. Dan yang terakhir, tentu saja kita harus memastikan proses pembelajaran ini tetap efektif dan efisien. Nah, tadi dalam kaitannya misalnya biaya, ya tentu saja misalnya kalau kita terus-menerus memaksakan menggunakan Zoom meeting seperti ini, itu pasti akan tegor dari segi biaya, dari segi kuota. Makanya pendidik harus kemudian memikirkan cara-cara yang lain yang lebih efisien, lebih efektif, misalnya menggunakan LMS atau menggunakan metode-metode lain yang jauh lebih efisien. Ini kalau kita bicara prinsip pembelajaran online versi Anderson atau McCormick. Ada juga di buku tersebut nanti teman-teman bisa baca prinsip-prinsip pembelajaran online berdasarkan Dan Will. Yang pertama itu harus ada interaksi yang baik antara pembelajar dengan pengajar, dalam artian harus ada komunikasi yang intens. Jadi bukan artinya karena ini secara fisik kita sudah jauh, jangan sampai juga tidak ada komunikasi sama sekali. Karena karena pembelajar itu tidak suka kondisi yang lonely atau terisolasi, sehingga kemudian dibutuhkan komunikasi yang intens antara pembelajar dan pengajar. Bisa dalam bentuk komunikasi atau bisa juga dalam bentuk motivasi-motivasi atau interaksi yang lain. Kemudian teman-teman, tentu saja harus ada kolaborasi antar pembelajar. Jadi sesama mereka itu juga harus dibuatkan sistem di mana mereka saling mendukung satu sama lain. Bisa teman-teman membuat sistem kelompok atau sistem buddy system ya, artinya satu orang dipasangkan dengan orang lain supaya ada partner belajarnya. Kemudian bisa juga dibuatkan misalnya grup WA sehingga mereka bisa berdiskusi dan berinteraksi sesama pembelajar. Kemudian harus dibuat juga suasana pembelajaran yang aktif, jadi bukan cuma satu arah tapi harus interaktif, harus
dua arah, misalnya dengan tadi membentuk kelompok belajar, kemudian menyelenggarakan kegiatan-kegiatan debat secara online, kemudian membuat laman atau website pembelajaran yang yang interaktif dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya harus ada umpan balik yang cepat, karena ini sudah terpisah secara fisik, secara tempat, secara waktu, maka tentu saja pendidik harus memastikan semua pertanyaan, semua kebutuhan dari pembelajar itu bisa kita respon dengan cepat. Kemudian teman-teman juga perlu menyusun tujuan pembelajaran yang dapat dicapai. Makanya nanti teman-teman pada saat membuat RPS akan mengidentifikasi kemudian apa saja tujuan pembelajaran yang masuk akal, yang artinya bisa diikuti ya oleh pembelajar. Jangan sampai di awal teman-teman sudah membuat proses pembelajaran capaian pembelajaran yang terlalu rumit, sehingga kemudian pelajar atau siswa atau mahasiswa kita itu kemudian sudah frustasi di awal, sudah terdemotivasi karena melihat wah ternyata tujuan pembelajarannya sangat rumit dan sulit untuk dicapai. Dan yang terakhir, teman-teman tentu saja harus menghargai perbedaan-perbedaan yang ada di kelompok atau yang ada di kondisi mahasiswa teman-teman. Oleh karena itu, misalnya teman-teman harus bisa memilih jenis-jenis kegiatan belajar dan jenis-jenis tugas sesuai dengan kondisi mereka. Kemudian tentu saja ada fleksibilitas dalam waktu, misalnya pengumpulan tugas, kasih mereka waktu yang lebih lapang sesuai dengan kondisi dan kesibukan mereka. Kemudian misalnya memberikan tugas itu teman-teman bisa menyesuaikan dengan latar belakang mereka, atau misalnya mengambil case kalau ini orang kantoran misalnya di mana mereka bekerja seperti itu. Dan setting belajar tadi saya sudah sampaikan teman-teman, ada dua jenis setting belajar, ada sinkronus, ada asinkronus. Kalau proses tatap muka di kelas itu namanya live sinkronus ya kalau dia tatap muka. Tapi kalau kita lakukan seperti sekarang, kita belajar pada waktu yang sama, tapi tempatnya beda-beda di rumah masing-masing, itu namanya virtual sinkronus. Nah, kita kemudian mendorong bagaimana kemudian pembelajaran daring itu juga menggunakan pendekatan asinkronus, di mana dia bisa belajar secara mandiri tanpa orang lain, atau bisa juga belajar rame-rame secara online, yang biasa disebut dengan kolaboratif asinkronus. Jadi intinya apapun pendekatan yang digunakan, mau virtual sinkronus seperti Zoom seperti dengan ini ataupun yang asinkronus, itu silakan saja dilihat sesuai dengan kebutuhannya. Yang penting proses pembelajarannya ini sudah direncanakan sejak awal dan direncanakan dengan baik sesuai dengan fungsinya. Dan ini di akhir teman-teman saya ingin sampaikan tips dari Prof. Tian. Yang pertama, pembelajaran online yang efektif itu kalau dimulai dari perencanaan yang baik dan skenario pembelajaran yang matang. Jadi harus dipersiapkan dengan baik. Beda dengan pembelajaran tatap muka ya, mungkin teman-teman kalau pembelajaran tatap muka itu kita menyiapkan materinya itu paling 1 atau 2 hari sebelum kelas. Tapi kalau pembelajaran daring ini sebisa mungkin materi pembelajarannya sama dengan sama dengan proses PJJ yang konvensional itu sudah disiapkan bahkan sebelum semester dimulai. Jadi kita sudah punya rancangan sampai dengan akhir perkuliahan. Dan yang terakhir tentu saja kuncinya adalah di digital literacy baik dosen maupun mahasiswa. Jadi jangan sampai kita malah kesulitan menggunakan teknologi atau tools yang kita gunakan karena kita tidak paham. Misalnya penggunaan Zoom meeting seperti ini. Jangan sampai saya pernah mendengar kemudian akhirnya ada program pascasarjana di Makassar yang salah satu dosennya masih meminta mahasiswanya datang ke kampus. Kenapa? Ternyata dosennya nggak paham pakai Zoom. Jadi akhirnya mahasiswa harus datang ke kampus tatap muka dan tadi mengorbankan
istilahnya apa ya, ada potensi bahaya atau potensi keselamatan yang dikorbankan karena harus ada tatap muka dalam semasa pandemi ini. Masalahnya hanya karena dosennya tidak tahu dan mungkin tidak mau belajar mempelajari Zoom. Jadi ini juga tentu saja teman-teman harus mengetahui teknologi apa yang teman-teman gunakan. Misalnya pakai Zoom ya, berarti teman-teman harus paham bagaimana caranya share screen, bagaimana kemudian memute-kan peserta, bagaimana kemudian men-admit, bagaimana kemudian mengaktifkan waiting room dan lain-lain, bagaimana mengunci Zoom meeting, itu semua hal-hal seperti itu yang teman-teman harus kuasai. Dan yang terakhir, teman-teman harus membuat perencanaan. Tentu saja di awal harus mengidentifikasi, mengenali calon-calon mahasiswa Anda, kondisinya seperti apa, preferensinya seperti apa, kemudian teman-teman menentukan tujuan pembelajaran, kompetensi apa yang harus dicapai, lakukan analisis, misalnya dia ada di level kognitif berapa yang kita inginkan, kemudian tetapkan aktivitas pembelajarannya apa saja, tentukan platform apa yang akan kita gunakan, apakah Zoom Meeting, apakah LMS, apakah email, atau apapun, itu semua direncanakan dari awal, kemudian materi pembelajaran juga dikembangkan, sistem asesmen juga sama. Sistem asesmen dikembangkan sesuai dengan tadi ya, dengan rencana di awal, berapa misalnya di level kognitif berapa kompetensi lulusan kita atau mahasiswa kita inginkan, kemudian kembangkan skenario pembelajaran. Skenario pembelajaran ini mungkin kalau di prodi konvensional ya RPS yang nanti teman-teman akan pelajari bersama dengan Prof. Ansar. Intinya teman-teman harus harus membuat rancangan yang detail, sedetil-detilnya sampai 1 semester ke depan. Misalnya durasi pembelajarannya seperti apa, kemudian beban studinya. Jadi teman-teman itu sudah harus ada gambaran untuk materi subtopik ini. Itu nanti pendeliveriannya akan menggunakan format Zoom Meeting. Yang ini akan menggunakan format di LMS. Ini akan menggunakan format video. Ini akan menggunakan format interaktif. Itu semua harus direncanakan dari awal. Jadi pembelajaran daring yang baik itu adalah pembelajaran daring yang kemudian sudah dipersiapkan dengan matang sejak awal. Nah, inilah yang mungkin teman-teman perlu pelajari lebih lanjut. Saya tidak akan menjelaskan secara detail. Karena pertama kompetensi saya bukan di pembelajaran daring, dan teman-teman juga sudah bisa mendapatkan banyak referensi di internet terkait aspek-aspek pembelajaran daring, khususnya terkait pedagogi maupun terkait teknologi pembelajaran daring dan sejenisnya. Intinya teman-teman, kami di LLDikti mendorong agar perguruan tinggi mengembangkan LMS, Learning Management System, yang kemudian di sana bisa diselenggarakan proses pembelajaran yang efektif dan mudah, efektif, efisien baik bagi dosen maupun bagi mahasiswa. Saya rasa demikian Kak Ismail pengantar diskusi dari saya. Jadi kalau memang ada yang mau ditanyakan terkait pembelajaran daring, silahkan. Kalau bisa saya jawab. Tapi kalau saya sudah jelaskan dari awal, saya lebih secara pribadi atau secara struktur memang concern saya lebih kepada regulasi pembelajaran daring, bukan kepada aspek pembelajaran dari pembelajaran daring itu sendiri. Demikian Kak Ismail, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.